Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di Ngobras kok lupa. Sebentar. Ke 458. Oke, tamu kita dari komunitas HRA, Human Resource Academy. Ini Ibu Diah Eva Tribuana sama Lukmanul Hakim. Wow, keren banget nih Bang Lukman. Bener gak mainnya dari HRA? Oh iya bener ya, bener. Oke, sambil kita nunggu pada datang semua, kita bacakan ini ya. Ada pertanyaan nih. Pertanyaannya dari Satrio Baskoro. Gimana kita tahu bisnis, dari komunitas HRA. Bagaimana kita tahu bisnis kita bisa mengatasi tantangan sosial atau budaya yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Oke. Waduh, pertanyaannya rada-rada bikin garuk-garuk jenggot nih. Oke, bagaimana caranya atau bagaimana kita bisa mengatasi tantangan sosial atau budaya yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Jadi dalam segala sesuatu yang paling mudah seperti analoginya seperti bertetangga. Bertetangga itu kita kan nggak bisa tinggal di suatu daerah terus kita nggak berkomunikasi dengan tetangga, tidak saling memberikan hadiah, tidak melibatkan, pokoknya masuk keluar garasi gitu ya, seperti itu. Nah, sama juga dengan usaha. Ya, usaha itu seperti bertetangga tadi. Jadi maka itu ada istilah ya namanya corporate social responsibility. Tapi sebenarnya menurut saya kalau kita libatkan seluruh tetangga kita dalam aktivitas kita, baik itu sekedar memberikan informasi atau sekedar mengajak mereka untuk lebih kenal terhadap usaha kita, baik itu dari produknya, dari layanannya, menurut saya mereka akan lebih kecil mengenai hal-hal yang berkaitan atau bertolak belakang dengan sosial dan budaya yang ada di daerah setempat. Ya, jadi makin kenal seseorang terhadap suatu tetangganya atau usahanya itu makin baik. Kalau pernah dengar ada suatu hadis yang mengatakan bahwa kita harus berlaku baik kepada tetangga, terus tidak ada tetangga yang tidak dapat masakan kita yang mereka bisa mencium baunya. Itu artinya menunjukkan bahwa kita memang harus bersosialisasi dan bertetangga dengan baik agar mereka kenal dengan kita, agar kita silaturahmi dengan bisa sambung rasa sama mereka. Makin kita dikenal, makin sedikit atau makin besar rasa kepemilikan dari tetangga-tetangga kita terhadap keberadaan kita atau keberadaan usaha kita. Oke, ini Winnie Beauty, klimis apanya? Ini mana ya? Assalamualaikum Win. Ini Restu kemana ya? Tolong panggilin. Oh ini Restu ada. Restu jangan lupa. Yang bisa saya pin. Ngobras nomor sekian. Ya.
Atau ini aja deh, Ngobras 458 bersama HR Academy, Suma Susu Kurma, kedai kangen koe. Oke, Surma. Coba copy paste. Lupa restunya, biasanya copy paste supaya saya bisa ngepin. Vika K-pop, how are you Vika? Oke, kita undang ya. Surma sudah hadir. Susu kurma. Belum hadir. Coba saya panggil. Kedai kangen kowe. Belum ada tuh. Ya udah, kita jalan aja ya. Halo. Masih muter-muter. Kameranya terbalik. Nah, ini dia. Thank you, Win. Sudah. Lagi jaringan nih, Prof. Ya? Lagi jaringan di sini, Prof. Sebentar. Oh, jaringan. Oke. Oke. Bang Lukman, apa kabar? Siap. Hadir. Hadir. Baik. Iya, apa kabar nih? Usahanya terakhir kita ngobrol tuh kapan ya? Pas acara itu, Prof. Oh iya. Halal bihalal kayaknya. Halal bihalal. Kalau ngobras sudah pernah belum sama saya? Ngobras sudah, waktu COVID. Pernah. Oh, oke. Ini kita mengulang lagi ya, mengulang. Supaya teman-teman bisa refresh. Bisa hafal. Siap. Oke. Acara itu, Prof. Woi, keren nih. Kemarin kayaknya habis foto sama siapa Bang Lukman ya? Saya lihat di posting di Instagram. Hah? Yang mana, Prof? Oh, kemarin itu dengan siapa ya? Orang terkenal deh pokoknya. Salah satunya Seleb. Prof. Bentar, aku invite. Vika bilang udah lama banget pas COVID. Betul. Mbak Vika. Mbak Vika. Semangat terus. Iya. Wah, dia eksis terus. Hah? Kalau semangat harus minum surma dulu, Mbak Vika. Oh, susu kurma. Sekarang kurmanya pakai apa? Masih sekali, Prof. Grade A. Wih, masih ya? Masih. Konsisten banget. Konsisten, ya, Prof. Karena rasa tidak bisa dibohongi. Sukari itu favorit saya tuh. Ini udah datang nih Mbak. Oh, oke. Kirain kebalik itunya. Taunya belum duduk orangnya. Video saya biasa kelihatan nggak? Kelihatan dengan jelas, Prof. Wah, alhamdulillah. Oke. Kita perkenalan dulu dong sambil nunggu. Perkenalan pribadi dulu. Itu dia udah ada bicara. Ini nama lengkapnya Diah Eva Tribuana Ismaya Dewi. Panjang banget. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bunda Eva. Saya Diah Eva Tribuana Ismaya Dewi. Tapi biasanya cukup dipanggil Bunda Eva gitu aja. Bunda Eva ya? Ya.
Oke, terima kasih Bunda udah meluangkan waktu malam-malam Ya, habis Isya. sama-sama. Mudah-mudahan kita nggak eh, kita selesai sebelum kita ngantuk. Oke. Oke, nah Bang Lukman, ayo Ya. kenalin dulu pribadi, baru habis itu Bunda Eva. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Indra dan teman-teman sahabat Ngobras semuanya, perkenalkan saya dengan Lukman Hakim, asal dari Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Latar belakang dan di sekolah di Makassar dan di Jakarta juga, melanjutkan SD, SMP, SMA sampai di Jakarta, sampai kuliah juga di Trisakti dan Kopin Bandung. Itu Prof latar belakang dan keseharian sebagai penggerak koperasi dan UMKM, salah satunya usaha yang sejak pandemi COVID 2020. Waduh, jadi baru bentar lagi mau berusia 5 tahun nih ya? Iya, genap saya di 40, dia 5 tahun Prof. Jadi pas 5 tahun semangat ya. 11 Januari kemarin genap 40 tahun. Masya Allah, barakallah alaik. Prof. Ya, barakallah buat usianya. Semoga Allah berkahi dan isi dengan seluruh yang baik-baik. Amin. Amin, amin. Emang dulu di Kopin ya? Saya di Kopin ya, Prof. S2 operasinya di Kopin. Di Bandung kan? Jatinangor ya. Oh, luar biasa. Bolak-balik ke Jatinangor ya? Iya, waktu itu pas zaman COVID lagi, jadi ya tetap semangat. Dan Waduh. sama Prof sama Coach Ulan di Higher Academy. Masya Allah, Masya Allah. Oke, makasih perkenalan singkatnya Bang Lukman. Sekarang giliran Bunda Eva. Silakan Bunda Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Ngobras. Saya, nama lengkap saya Dia Eva Tribuana Ismaya Dewi. Tapi cukup dipanggil Bunda Eva gitu aja terkenalnya. Saya tinggal di Banyuwangi. Saya lahir tahun 63, tanggal 28 Oktober. Saya Sumpah Pemuda. Ya. Iya. Sumpah Pemuda. Saya ini pensiunan. Ya, saya pensiunan dulu. Tapi saya sudah bergelut di dunia usaha bermacam-macam lah. Itu dulu pernah di camilan itu juga pernah, kemudian konveksi juga iya. Terus sekarang yang sedang saya geluti ini 1 tahun berjalan yaitu kedai makanan. Terus gara-gara COVID dulu itu camilan saya itu macet, bangkrut sudah. COVID kami kan menaruh di outlet itu dengan sistem konsignasi. Jadi banyak retur dan sebagainya. Begitu ada COVID, habis memasukkan barang semuanya, 3 hari kemudian disuruh ngambil semua karena ditutup semua. Gitu. Jadi sudah puluhan juta sudah itu hangus, sudah tidak bisa diuangkan semua. Terus saya putus asa, sudah gimana, ini karyawan saya hentikan semua, gitu loh. Terus saya berhenti, terus saya coba nggak pakai konsignasi, langsung PO gitu aja. Yang pesan saya buatkan gitu aja, nggak pakai karyawan. Terus lama-kelamaan saya berpikir, kan saya sementara dulu itu kan hanya terima pesanan makan-makanan gitu. Terus saya pikir, oh kalau pensiun nanti saya akan buka kedai aja di rumah. Ya, terlaksana sudah. Begitu saya pensiun, 1 tahun kemarin, saya November 23 itu pensiun, kemudian dapat taspen, saya gunakan bangun tempatnya, Januari tanggal 22 tahun 24 kemarin itu, saya buka kedai sampai sekarang, berarti sudah 1 tahun berjalan. Barakallah. Jadi ternyata pensiun itu bukan tambah lega waktunya, tapi tambah banyak produktifnya ya. Iya. Soalnya saya tidak mau diam, karena kalau orang itu diam bisa cepat pikun dan sebagainya ya. Jadi saya menikmati masa pensiun ya dengan gini, jadi santai, nggak usah terlalu ngoyo, kerja di rumah seadanya. Jadi kedai saya kasih karaoke, gitu loh. Jadi bisa untuk
menghibur juga gitu loh. Mantap. Iya, saya aja nih udah ikutan pensiun juga deh sama kayak Bunda Eva. Udah mulai lupa-lupa nih rasa susu kurma ini. Jadi terakhir ngerasain susu kurma tuh udah agak lama dari Bang Lukman. Tapi nanti tetap semangat, nanti kita cobain lagi susu kurma. Saya masih ingat kok kalau sukarinya itu lezat banget di susu kurma. Masya Allah. Siap, Prof. Oke, nah terima kasih perkenalan Bunda Eva singkatnya. Terus ini pertama kali sesi malam lagi nih, biasanya sesi sore. Kenapa sesi malam? Karena saya lagi safar sekarang. Safar nganter ibu ketemu dokter, berobat ya, dengan dokternya. Jadi syukur alhamdulillah semua lancar. Ini nanti beberapa hari lagi pulang ke Jakarta, insya Allah. Semoga dimudahkan dalam pengobatannya. Amin. Terima kasih doanya. Nah, yang berikutnya Bang Lukman, ayo promosi usahanya. Ini dari tadi sebenarnya udah promosi, udah dipajang terus. Ini menjual tanpa menjual, Prof. ini namanya betul-betul S2 ini, S2 beneran ini tulen. Siap, Prof. Izin Prof dan sahabat-sahabat semua yang nonton Ngobras dan Bunda Eva, ini memang produk kami susu kurma, betul-betul pure manisnya dari kurma dan susunya dari susu sapi yang kami olah kembali. Message-nya adalah natural healthy drink, karena memang ternyata riset-riset orang yang memang agak segmented pasarnya, karena yang mengkonsumsi ini segmennya orang-orang yang sudah menghindari gula buatan, pewarna buatan, dan betul-betul ini kami buat secara pure. Alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu di akhir tahun kami sudah 2 tahun mendapatkan sertifikasi halal, Prof. Resmi sudah kami buat dan sudah mendapatkan ini. Memang kami lagi proses ke BPOM, namun berdasarkan informasi yang kami terima, kalau untuk di bawah 7 hari konsumsi itu belum belum termasuk untuk mendapatkan izin edar. Jadi kami memang karena sistemnya ada pesanan, kami buatkan open PO, Prof. Kalaupun ada yang event atau momen tertentu yang baru kami jual secara retail. Jadi saya rata-rata pesanan untuk arisan atau kegiatan perkantoran, olahraga. Terus kemarin kayak parcel buat Natalan juga ada teman-teman yang memberikan kesempatan untuk kita menjadi mitranya kepada klien-kliennya untuk diberikan kurma. Itu, Prof, kurang lebih. Insya Allah lezat, sehat, nikmat. Iya. Nah, ini harganya udah dikasih tahu belum nih? Harga kita sekarang ada 4 kategori. Ada yang 150 mili, ini 15.000. Ini 250 mili sekitar 22.000, dan ada yang 500 mili sekitar 40.000, dan yang tertinggi 1 liter itu di 75.000. Oke. Kalau selama ini jualannya udah pakai apa, reseller atau langsung aja sendiri? Sendiri masih, Prof. Masih sendiri. Untuk reseller kami buka, cuman beberapa reseller itu karena jaraknya yang jauh. Jadi kami masih kalau mereka mau pesan atau jual lagi, kami terbuka. Oke. Keren. Jadi
Kalau ada orderan, jadi ada special price ya, Special special price. price. Special price. Oke, nah di sini kalau nggak salah tadi saya lihat ada Mbak Dini Amelia dari OKOC Forever di Depok. Nah, dia tuh makanannya dia bikin lidah sapi. Nah, itu udah BPOM. Oke. Terus udah ini juga udah ekspor juga. Nah, dia nanti bisa ditanya tuh gimana proses BPOM-nya, terus gimana apakah benar tadi yang dikatakan kalau misalnya by PO terus masih di bawah 7 hari itu boleh belum pakai BPOM atau enggak. Nah, itu nanti dia bisa jawab. Jadi nanti WA atau DM ke saya, nanti saya kasih itunya. Kasih kontaknya ya. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Oke, karena kalau iya betul, kalau minuman ya bentuknya cairan atau makanan yang daging-daging, kalau punya BPOM itu memang reach-nya atau distribusinya lebih luas lagi ya. Iya, betul. Bisa diterima oleh macam-macam reseller seperti Alfamart, Indomart dan yang lainnya. Siap. Ya, jadi secara market bisa naik, kecuali memang ini untuk kayak seperti catering seperti itu ya, dia bukan dalam kemasan tapi untuk makanan-makanan yang by order atau by PO. Oke, mantap. Ini saya udah pernah ngerasain susu kurmanya, dan ini mungkin Mbak Amalia dari Pekalongan belum ngerasain nih. Ini enak banget nih, apalagi dicampur dengan kurma, bukan yang lain-lain tapi khusus namanya kurma Sukari. Wah, itu asik banget. Sebentar lagi kita Ramadan. Kurang lebih 40 hari. 40 hari, Prof. 40 hari ya? Kurang lebih, ya. 46-an kurang lebih. Hari ini itu 17 ya. Udah masuk maghrib, berarti udah 18 Rajab. Bentar. Betul 40 hari lagi. 40 lebih hari sedikit. Oke, thank you tadi atas promosinya. Sekarang giliran Bunda Eva promosi. Oke, kebetulan ini ada DO yang mau diantar ya. Berarti saya bisa menunjukkan produk saya dong. Oke, saya ambil dulu sebentar ya. Iya. Semangat Bunda Eva. Iya. Kalau Bang Lukman udah pernah kenal Bunda Eva sebelumnya belum? Kayaknya belum pernah ketemu ya, Bu. Apa sudah ya? Saya lupa kegiatan. Iya, ini satu ini ada di produk saya ini nasi ayam panggang ya. Satu porsi ini 20.000 ayam kampung. Oke. Kemudian ini dibungkus ini ayam pedas. Ayam kampung juga dimasak pedas. Ini juga sama 20.000. Oh, ini ada yang order ayam goreng lalapan ya. Ayamnya kampung semua, sama 20.000. Jadi menu saya itu banyak sekali. Kebetulan ini tadi ada orderan 3. Ini Mas Pak, silakan diantar dulu. Saya kan melayani DO, gitu loh. Jadi di sini itu tidak banyak yang datang hanya untuk makan saja gitu. Jadi kebanyakan yang datang ke sini itu mereka itu butuh refreshing. Orang rapat, kemudian reuni, kemudian ngopi bareng, itu sering ke sini. Selesai mereka berkaraoke. Jadi monggo semuanya yang ingin refreshing, silakan datang ke kedai saya. Di sini kita bisa makan-makan, setelah makan-makan bisa berkaraoke sepuasnya. Masakannya rasanya mantul, bikin ketagihan gitu loh.
Jadi booking tempatnya tidak usah bayar, karaoke juga free. Jadi yang dibayar di sini cukup makanannya saja. Enak kan? Ayo semuanya Waduh. silakan datang. Yang mau rapat, yang mau reuni, yang mau ngobar, yang mau arisan bisa di sini. Kapasitas maksimal 100 orang. Ya. Jadi kalau yang hanya butuh makanan itu mereka kebanyakan DO karena tempat saya itu agak di desa, tidak di kota, gitu loh. Jadi yang datang untuk makan saja kadang-kadang males, cuma DO di itu saja. Makanya yang butuh refreshing silakan sini saya tunggu, bisa berkaraoke semuanya gratis loh ya. Tapi biasanya kalau misalnya acara reuni itu harus booking jauh-jauh hari, soalnya biar tidak tempuk dengan yang lain, gitu loh. Kalau cuma datang mau makan nyanyi orang sedikit-sedikit itu enggak masalah. Tapi kalau yang event-event penting itu harus booking dulu jauh-jauh hari. Saya tunggu datangannya di sini, menunya banyak sekali, ada wader, ada udang, ayam kampung dan sebagainya. Ada 20 lebih menu. Ya. Itu alamatnya di mana, Bunda? Saya di Jalan Pring Sejuta nomor 10, Kaliputih Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Jadi memang agak jauh dari kota. Oke, dari alun-alun berapa jauh tuh? Dari alun-alun, bukan dari Genteng. Mantap, alun-alun Genteng. Iya. Oh, kalau dari Banyuwangi jauh, kalau dari Banyuwangi sekitar 35 kilo. Kalau dari alun-alun yang Kecamatan Genteng itu 5 kilo lah, 5 kilometer. Berarti dia kayak antara jarak Probolinggo sama itu ya, antara Probolinggo Banyuwangi ya, betul ya? Iya, Jember Banyuwangi. Oh, Jember Banyuwangi, wah berarti saya pernah kelewat itu. Berapa tahun? Iya. Oh, dari Jember kan terus Mitir, Kali baru Genteng. Oke, udah naik gunungnya atau belum? Kalau dari Banyuwangi ke Jember ya belum. Oh belum, oke. Gunung itu kan perbatasan Banyuwangi Jember. Iya betul. Oke, oh iya. Oke, berarti ke arah barat ya, barat dari Banyuwangi. Luar biasa nih. Jadi orang bisa datang, terus langsung pesan makannya gitu, atau dia harus booking dulu? Oh, langsung pesan makannya di sini siap. Jadi saya tuh ayam-ayam semua itu sudah saya ungkep, bumbu-bumbu sudah siap. Jadi orang minta langsung seng jadi sudah gitu loh. Jadi nanti biasanya kalau orang pesen lagi saya proseskan gitu, mereka yang nyanyi-nyanyi. Setelah jadi mereka makan, baru saya yang nyanyi gitu. Jadi syukur gitu loh. Lengkap itu. Perutnya kenyang. Iya, kalau misalnya mau nyanyi minta ditemani ya saya siap gitu loh. Banyak gitu yang minta duet itu ya saya siap nanti. Oke, di depan rumahnya ada pelang, ada nama, ada ya? Ada. Kedai. Iya. Kedai Kangen Koe gitu ya? Iya. Wih. Kalau sudah kesini terus kangen terus ya. Bang Lukman harus cobain. Ini sesama HRA nih. Siap. Di ujung timur Pulau Jawa, bro. Tapi saya udah pernah ke sana. Jadi kalau dari Jember tuh udah lewat gunung terus turun, baru ketemu sama rumahnya Bunda Eva. Keren tempatnya. Di sini. Saya tunggu kalau ke Banyuwangi, Jember saya tunggu. Jauh dari Pasar Belambangan, Bu? Jauh, masih jauh. Bisa kedengaran nggak, suaranya Bang Lukman bisa kedengaran nggak, Bunda Eva? Atau lagi nge-freeze ya? Aman, Prof, di saya? Oh, aman. Bunda Eva? Iya. Bisa dengar suaranya Bang Lukman nggak? Bisa. Oh, tadi ditanya jauh dari Pasar Belambangan nggak? Iya, agak jauh lah. Kan Pasar Belambangan itu Banyuwangi kotanya. Saya di kecamatannya. Kabupaten. 35 kilo. Oke. Siap.
Masih jauh berarti. Ini Salah titik. Salah titik. Bang Google Lukman Map-nya salah titik. kurang jalan-jalan nih Bang Lukman. Ayo Iya, iya. Harus jalan-jalan. iya, jadi datengin kordanya. Pakai korda nggak sih di akhir? Nggak ya? Belum, Prof. Masih kita ini. Komunitas juga boleh kalau mau pakai komunitas Ya, dari Banyuwangi. Kalau di siap. sana siapa Bunda Eva ininya? Koordinatornya siapa? HRA. Koordinator apa? HRA. Ketua HRA Banyuwangi saya sendiri. Oh, Wah, mantap. mantap. Ya, Mantap. kebetulan kemarin dari HRA Provinsi Jawa Timur, Bu Ani, itu datang ke sini memberikan sosialisasi tentang halal untuk pengajuan makan siang gratis itu kemarin. Wow, itu peluang juga tuh, peluang besar. Cuman memang harus terkoordinir dengan baik. Iya, tapi kayaknya prosesnya ribet gitu, jadi teman-teman ya agak bingung gitu. Kalau gitu kasih itu aja, kasih yang lebih besar aja. Yang penting Bunda Eva supply Gimana? buat di daerah setempat. Gitu. Ya mudah-mudahan sukses lah acaranya. Oke, berikutnya nih, Bang Lukman. Siap, Prof. Siap. Saya mau nanya. Iya, boleh. Jadi karena ini adalah usaha yang dimulai pas pandemi, berarti udah melihat semua cerita pahit itu udah kelihatan ya. Iya. Cerita pahitnya ada. Apa yang bisa di-share nih cerita pahitnya Bang Lukman walaupun sudah melihat. Nah, jadi waktu COVID permintaan susu kurma dalam hal peningkatan imunitas itu tinggi, Prof. Itu sisi positifnya. Sisi kurang bersahabatnya adalah saat kita mencari supplier susu, kurma, botol. Nah, itu yang karena kami baru mulai dan saat itu ada permintaan tinggi, itu trust levelnya masih berkurang. Karena memang kan kita pemain baru, terus tiba-tiba pesen 500 botol, pesannya itu pertanyaan juga bagi karena kadang-kadang kita nggak dikasih yang kualitas yang pertama kita beli ketebalannya pas cocok. Begitu kita beli yang kedua nggak dikasih tahu bahwa itu ketebalannya tipis, pas sampai di rumah pas kita cek, oh kok beda tebal, oh iya yang itu udah nggak ada. Nah, prioritas mereka tuh berbeda waktu awal COVID. Nah, saat sekarang kita belum bayar pun barang masih ditanya, Pak masih kurang nggak botolnya gitu, kita kirim gitu. Kita ini jadi, dan supplier susu, supplier kurma itu sudah banyak, ada yang mungkin dulu pegawainya kerja di toko kurma A, sekarang dia mungkin buka sendiri, dia Pak kalau mau beli kurma di saya gitu. Udah ada udah ada penawaran dan cuman kami komit dengan yang support dari kami ada sampai saat ini. Jadi tidak beda 100 rupiah atau beda 200 rupiah, rasanya daripada mengurangi hubungan hablum minanas kita gitu ya, yang sudah support apa segala macam, rasanya tidak ada bedanya lah. Yang penting kita bisa maju bersama-sama. Itu sih Prof. Dan pasca pandemi pesanan itu ada, tapi intensitasnya berbeda dengan pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu kami sendiri juga harus berikhtiar gitu kan, keluar untuk beli susu, beli kurma, beli botol gitu kan, dan perjuangannya kan waktu itu masih ada PSBB lah, segala macam gitu kan. Toko online untuk yang supplier ini kan tidak ada, kita googling atau kita searching by rekanan, by teman, siapa yang punya ini. Jadi memang tantangan di
pandemi sama pasca pandemi. Kalau pasca pandemi orang udah nggak heboh lagi dengan imunitas, Prof. Jadi mau minum apa aja terserah. Tapi alhamdulillah kita masih punya segmen yang tadi, Prof. Segmen yang orang ingin kayak habis olahraga, habis lari, habis nge-gym, terus yang mohon maaf yang untuk hadiah berobat, keluarganya yang butuh darah, apa naikin HB ataupun apa, ibu-ibu hamil ya pasca melahirkan untuk menyusui. Nah, itu yang menjadi market kita sekarang, Prof. Agak tergeser dari imunitas tapi ke segmen-segmen yang seperti itu. Kayak kemarin ada beberapa yang apa lahiran butuh untuk ASI ibunya, itu kita jadi apa dihubungin untuk bisa nggak sekarang, atau ada yang beberapa waktu lalu dalam waktu dekat ini baru kejadian HB-nya rendah, harus apa ya di bawah berapa tuh, ada standarnya kalau nggak salah ya, Prof, gula darahnya rendah juga, akhirnya bisa sekarang nggak ya? Ini istri saya di IGD, bisa ini. Oh iya, Bu, kita cek dulu kita punya produksi ada atau enggak. Kalau enggak kita minta waktu 4 jam, Prof. Karena 4 jam itu 2 jam untuk kita pendinginan di freezernya supaya kualitas susunya bagus. Jadi alhamdulillah kemarin ya seperti itu sekarang segmen marketnya sama ya, kalau acara korporasi, perusahaan, arisan, ibu-ibu, reunian kampus. Nah, itu yang menjadi jadi partnernya sambosa. Sambosanya kan asin tuh. Nah, surmanya yang manis, Bro. Iya, iya. Karena kan Wah, keren. Jadi dari cerita kepahitan itu yang dilakukan setelah itu adalah mindsetnya ya diganti ya. iya, Oke. Ya, yang penting maju bareng-bareng. Yang penting melalui tangannya Bang Lukman itu lapangan kerja tercipta dan seperti itu ya. iya, Prof. Jadi daripada kita pindah ke toko A, toko B, walaupun sisi 100, tapi kita nggak punya nilai historis kan, Prof. Beda. Kita teman-teman apa kadang-kadang partner kita toko dekat rumah atau apa itu kan jadi nilai historis perjalanan kita gitu kan. Walaupun mereka misalnya selisih 2.000, selisih 3.000 ya. Saya bilang sama apa keluarga ya udah nggak apa-apa, ambil di toko itu aja, toh dia juga menghidupi orang lain gitu kan, daripada kita harus pindah ke toko B cuma selisih, belum tentu juga konsistensinya untuk menyediakan susu tersebut ke kita itu langgeng gitu. Jadi saya komit dengan teman-teman yang punya nilai historis yang bareng lah. Oke. Wah, keren. Itu pola pikir mindset yang keren. Jadi pola pikirnya yang hijrah. Masya Allah. Barakallah. Thank you ceritanya nih. Siap. Ya, saya belajar nih dari Bang Lukman. Siap. Oke, Bunda Eva, ada nggak cerita pahit yang mau di-share ke kita? Oke, saya balik cerita waktu zaman COVID ya. Waktu itu kan saya masih bergelut di Camilan. Saya tiap masuk ke outlet itu dengan sistem konsignasi. Mau saya harinya itu saya tentukan, misalnya Senin arah ke sini, Selasa arah ke sana gitu. Ternyata tidak bisa, gitu loh. Itu saya yang bingung. Senin misalnya arah Banyuwangi Kota. Belum waktunya Senin itu ada yang minta lagi, ada yang suruh ngirim lah. Waduh, saya bingung. Akhirnya kan enggak gimana ya, pengirimannya wis amburadul, bingung enggak bisa diatur gitu. Terus sistemnya konsignasi, banyak retur. Sehingga ya kalau dipikir kelihatannya tiap hari produksi, tapi hasilnya ya kurang maksimal karena ya ada returnya itu juga dan wirawirinya itu. Kemudian ada COVID malah hancur, saya sudah itu habis, tidak punya modal, habis-habisan sudah, karyawan berhenti semua, makanya saya berganti ke sistem PO. Jadi kalau ada orang minta, ya saya buatkan, kalau tidak. Tapi akhirnya juga nggak bertahan, saya sudah bosan sudah. Akhirnya ya itu tadi, saya fokus di makanan aja, saya lewat Gojek itu, kerja sama dengan itu.
DO gitu, itu ya lumayan jalan. Ya terus setelah pensiun baru buka ini lah. Terus yang sekarang ini itu kepahitannya kan jauh dari kota. Di kota kan di Gendeng itu banyak sekali orang jualan makanan. Jadi kalau mereka yang hanya butuh makanan kan ke sini itu sulit, enggak mau gitu loh. Cukup DO lah, itu kan juga tidak banyak. Ya kalau pas ada bulan Desember, habis hari raya, itu lumayan sih, banyak reuni. Reuni anak sekolah-sekolah alumni-alumni itu kan banyak. Kalau Desember itu full di sini tuh, hampir tiap hari itu ada reuni-reuni habis hari raya gitu. Tapi kalau hari-hari biasa ini, ya kadang ada rapat, kadang ngobar, itu pun tidak tiap hari gitu loh. Jadi kalau saya mengandalkan orang yang ke sini itu sudah jarang sekali itu. Terus saya tuh bingung mau gimana caranya itu. Pinginnya ya tiap hari kelihatan rame, tidak. Jadi kalau rame ya kalau ada rombongan ke sini baru rame gitu. Kalau nggak ada rombongan ke sini ya nggak ada, cuman melayani DO-DO itu. Itu kesulitan saya waktu sekarang ini karena jauh dari kota. Terus gimana? Saya enaknya gimana? Saran dari jenengan bagaimana sih? Oke, oke. Nah, ini menarik nih. Kalau dengar perjalanannya Bunda Eva itu selalu mikir apa yang bisa diciptakan berikutnya gitu ya. Jadi senantiasa berinovasi. Tapi memang sebuah usaha itu ya kayak Surma ini kan sebelumnya kan jarang dipikirin, tapi begitu ada pandemi, ada kejadian luar biasa itu terus langsung berkreasi Bang Lukman. Nah, begitu juga dengan Bunda Eva ya. Bunda Eva misalnya sepi gitu, misalnya konsinyasi, tapi ada juga orang-orang atau bukan ada banyak sekali yang mengambil bisnis model konsinyasi itu banyak, dan mereka satu dan lain halnya mereka bisa membuat bisnis model tersebut bekerja untuk mereka. Artinya dia bisa lah pakai itu. Jadi dia bangun atau bikin produksi, udah itu terus dititip jual, habis itu begitu kejual terus nanti ada bagi hasil. Ya, jadi kalau sekarang memang kalau untuk teman-teman yang cash flow-nya atau arus uangnya putarannya itu terbatas, itu lebih enak pakai PO. Ya, jadi PO itu kayak penjahit baju gitulah ya, kayak tailor gitu. Jadi ada pesanan dia jahitin, nggak ada pesanan ya dia nggak jahitin supaya dia nggak mengeluarkan biaya yang mungkin dibelinya nggak langsung gitu ya sama orang, atau nggak selera sama orang. Nah kalau tadi ada pertanyaan Bunda Eva, saya langsung jawab aja ya, karena itu bertepatan dengan yang pertanyaan saya yang berikut. Pertanyaan saya yang berikut itu adalah apakah ada pertanyaan terkait usaha kepada saya, supaya teman-teman lain bisa dengar dan ikut mendapatkan ilmu, berbagi ilmu, udah itu terus bisa menerapkan di usahanya juga. Jadi yang Bunda Eva pertanyakan tuh gimana caranya supaya kelihatan ramai terus atau gimana Bunda Eva? Ya kan pengen saya itu tiap hari ya banyak pengunjung yang ke sini gitu loh. Tapi ya selalu hanya DO itu aja yang hanya butuh makan gitu. Jadi saya kan nggak bisa kelihatan ramai gitu. Iya. Oke. Iya, itu namanya bisnisnya tuh adalah sebutannya bisnis siklikal. Siklikal itu bergantung musim atau hari gitu ya. Nah, misalnya kalau Bunda Eva perhatikan, kalau penginapan ya, rumah homestay gitu, dia cenderung lebih ramai kalau mendekati hari libur, hari besar, sama akhir pekan. Ya, weekend. Nah, jadi
biasanya mereka Senin atau Selasa, Rabu, Kamisnya tuh cenderung lebih sepi gitu ya. Ya Tapi sama. memang ya, tapi memang itu nature-nya ya atau sifat dari usaha tersebut. Nah, yang perlu dipikirkan adalah tadi misalnya ada dua model. Satu, orang datang yang itu udah dilakukan oleh Bunda Eva, orang datang ke tempatnya, sama produknya Bu Eva yang pergi ke tempatnya. Itu juga udah dilakukan kan ya, Deo. Iya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah penjualannya. Ya, jadi bukan terlihat ramenya, tetapi penggunaan dapurnya, istilahnya gitu. Jam penggunaan dapurnya. Tapi tempatnya memang jadi hanya rame di waktu-waktu tertentu, dan itu sudah biasa dan harus menjadi bagian yang kita hitung di dalam resiko bisnis, bahwa ada kalanya lebih sepi, ada kalanya lebih rame. Nah, kalau lebih sepi supaya dapurnya nggak nganggur gimana? Berarti bisa terima pesanan atau kolaborasi dengan misalnya dengan event-event atau hotel-hotel besar. Dan Banyuwangi itu terkenal dengan, seperti Jember juga, dengan banyaknya event di setiap minggunya di sepanjang tahun. Betul ya, Bunda Eva ya? Iya. Jadi saya ingat waktu ke Banyuwangi ketemu sama waktu itu Pak Bupatinya bilang setahun itu ada 52 minggu, kami ada event 46 minggu atau 46 kali dalam setahun. Kenapa dia bikin event? Supaya ada, Banyak juga ya. iya, dia luar biasa tuh. Jadi Banyuwangi itu dia mengkonversi dari daerah yang dikenal, itu tuh di film-film, tahu kan, di film-film dikenal sebagai daerah yang lebih mistis gitu ya, Iya. lebih banyak hal mistisnya, menjadi daerah yang acaranya untuk wisatawan itu banyak banget. Saya waktu datang ke sana itu ada acara sepeda, ada acara agro, jadi kayak tanam pohon, terus ada pameran, terus ada acara pentas seni di jalan-jalan, terus ada apa ya, layangan atau apa gitu ya. Nah itu jadi setiap minggunya itu kalendernya itu pasti terisi supaya ada alasan untuk orang datang atau mengunjungi acara-acara tersebut, dan akhirnya datang ke Banyuwangi terus nginap. Dan hotel-hotelnya tadinya hotel seperti Hotel Santika itu kan mereka nggak mau bikin di sana karena ya trafiknya rendah ya. Nah, tapi begitu udah banyak event, itu Banyuwangi itu adalah salah satu yang event terbanyak di satu kabupaten. Jadi itu menjadi suatu tolok ukur akhirnya untuk yang lain-lain. Bahkan Jember aja masih ketinggalan. Ya, kota-kota besar Surabaya, Jakarta aja boro-boro mungkin punya sebanyak itu. Jadi hampir setiap minggu ada event. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh Bunda Eva, selain bekerja sama dengan event-event tersebut di Banyuwangi, juga bikin event lokal di kecamatannya Bunda Eva dengan pemerintah kecamatannya. Atau Bunda Eva bikin, kalau hari Selasa judulnya lain, hari Rabu judulnya lain. Misalnya nggak setiap hari karaoke, tapi misalnya ada yang di kecamatan itu nyanyinya lagu apa, dangdut. Terus ada yang lagu keroncong besoknya, terus besoknya lagi lagu jazz atau kayak di Tematik ya, Prof. Tematik ya, tematik. Iya, jadi bikin tematik atau bikin penamaan gitu ya, penamaan terhadap hari-harinya supaya orang bilang, wah ini baru nih, ada apa nih baru? Saya pengen datang gitu ya, walaupun
makanannya tadi ada 20 itu, jadi 20 itu kadang-kadang harus dijual nih hari misalnya hari ayam bakar gitu. Jadi atau ada diskon ayam bakarnya pada hari tersebut, atau buy one get one free kalau datang dengan keluarga dan seterusnya. Jadi itu bundling promosi untuk diri kita sendiri, tetapi bisa juga kita melakukannya bersama-sama dengan pelaku usaha lain di tempat tersebut atau di kecamatan sebelah gitu ya. Itu ini aja sih, ide-ide aja Bunda Eva, mudah-mudahan bisa berinovasi ya, berinovasi supaya trafficnya tuh ada terus. Kalau mau ikutin caranya, polanya seperti mall-mall gitu ya, mall-mall di kota-kota besar, kalau nggak salah udah ada mall belum di Banyuwangi ya? Ada. Ya ada ya. Nah dia kalau Bunda Eva perhatiin pasti dia bikin acara supaya ada alasan orang untuk datang lagi karena orang itu kan makin lama makin hafal di dalamnya tuh ada barang apa, toko apa dan seterusnya. Jadi kalau dia nggak ada kebutuhan gitu dia nggak datang gitu. Padahal memang begitu-begitu aja, tetapi dia bikin lebih menarik, ada acara-acara tertentu, ada hadiah-hadiah banyak dan ada bazar-bazar di luarnya dan seterusnya. Jadi itu adalah salah satu cara. Cuman kalau memang dijalankan sendiri memang lebih cenderung lebih ini ya, lebih capek karena kita jalaninnya sendiri, tapi bisa kerjasama dengan orang. Gitu kira-kira Bunda Eva. Nggak tahu. Kalau yang event-event itu ya, kayaknya nggak bisa. Masalahnya event-event itu pusatnya selalu di kota, gitu loh. Jadi kami kan jauh dari kota, nggak bisa kalau mengikuti event-event. Ya saya bisanya cuman di kantor, sekolah, yang mana saya kenal itu ya masih sering ada yang pesan ke sini, rapat-rapat pesan ke sini itu masih ada kalau gitu-gitu. Kalau yang event-event di Banyuwangi kota sudah nggak bisa. Ya kejauhan buat Iya. orang. Kalau bikin event lokalan gitu ada peluang nggak Bunda di situ? Gimana? Ada bikin event tapi di kecamatan aja gitu. Event. Ya dengan acara di kecamatan dengan perusahaan yang ada dekat situ atau usaha lain atau dengan Pak Camatnya gitu supaya ada pengunjung yang datang ke sana itu apakah terbuka nggak kemungkinannya? Ya, saya juga dekat kok dengan kecamatan, dengan desa-desa itu juga dekat. Nanti saya cobanya. Iya, jadi kadang-kadang mereka tuh punya dana desa gitu, tahu Bunda ya. Iya. Dana desa itu kadang-kadang mereka suka bingung mau dipakai apa gitu. Terus kalau misalnya nggak habis gitu dana desanya, dibikin jalan yang dikasih semen gitu. Makin lama jalan desa yang pakai semen gitu, makin lama makin sampai ujung, sampai gunung-gunung gitu, sampai pelosok-pelosok gitu. Padahal nggak selamanya kalau disemenin gitu kan jadi cantik gitu. Orang lebih senang jalan di tanah kali ya kalau kita bertamasya di alam. Ya seperti itu. Jadi sementara di desa-desa itu kan mereka dapat uang per tahunnya dari pemerintah pusat lumayan. Jadi itu bisa diupayakan menjadi suatu event yang mengenerate keterkenalan dari kecamatan tersebut. Entah itu produk-produk lokal atau event-event lokal dan seterusnya. Jadi kecamatan kalau punya 10 desa aja itu setahu kira-kira itu bisa ada dana buat pengembangan masyarakat sekitar 10 miliaran gitu lah. Ya, jadi itu bisa dimanfaatkan. Terus yang saran itu nanti juga
Saya cobanya kalau hari ini lagu-lagunya ini yang nanti saya Iya, jadi kebolehannya atau kebisaannya jangan dikeluarin semua dalam satu hari gitu. Jadi, oh hari ini keroncong ya, jangan minta yang lain ya. lagu dangdutnya masih harus belajar. Lagu dangdut ya suruh orang lagi ya. Pasti ada orang yang sekitaran situ yang jago nyanyi di rumahnya sendiri. Enggak Ya, ada. jadi diundang. Oke, mudah-mudahan membantu Bunda Eva ini. Justru saya lagi nunggu pertanyaan dari Bang Lukman nih. Bang Lukman, apa Ya, nih yang mau ditanya? ya, izin Prof, mau tanya. Ini kan isunya semester 1 2025 ini eh, tantangannya cukup berat nih kalau secara duniawinya nih. secara secara duniawinya, secara hitung-hitungan duniawinya gitu. Nah, ini eh, apakah porsi UMKM itu selain program makan bergizi gratis ya dari pemerintah ya, itu yang kira-kira apakah UMKM itu akan tumbuh stagnan ataukah secara eh, ekonominya seperti apa sih Prof? Outlook-nya kira-kira semester 1 ini buat mungkin teman-teman yang kan kalau kita baca secara umum kan yang besaran agak berat ya di industri. Nah, yang lebih implementatif bagi UMKM tuh mensiasatinya atau mungkin tips and trick-nya Prof. Oke, oke. Wah, ini pertanyaannya. Ini biasanya kalau udah akhir tahun atau awal tahun, judul-judul seminar-seminarnya tuh adalah Business Outlook, Outlook dari udah. Business Insight. Iya. Gitu. Jadi, Pasca gencetan senjata di Prof. oh iya, yang ceasefire, gencatan eh, senjata. Iya kan, ini lebih kepada, tapi kita pengennya yang kira-kira yang realistis bagi UMKM lah, Prof. Karena kadang-kadang kalau di webinar, di seminar, itu kan lebih kepada strategic thinking. Kita kira-kira yang lebih implementatif, seperti apa sih yang harus dihadapi Ini nih? ini kayaknya pertanyaan eh, mahasiswa lulus S2 nih. Enggak, Bro. Ada. Oke, pertama sekali yang dilihat nih ya, yang dilihat adalah dengan pemerintahan baru, terus ada faktor-faktor dari luar negeri tadi seperti yang udah disebutkan, ada gencatan senjata dan seterusnya. Jadi ada shifting itu ada pergerakan ke arah yang lebih samar gitu ya, lebih abu-abu gitu, lebih nggak terlalu jelas kelihatan. Apalagi ini pemerintahan baru, walaupun dikatakan pemerintahan baru itu meneruskan apa yang sudah dijalankan selama 10 tahun oleh Pak Jokowi dan timnya. Nah, tapi dengan ketidakpastian itu yang kelas atas dan menengah itu dia jadi lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya gimana? Dia lebih ngerem gitu dalam spending gitu. Ya ngerem itu Oke. dia buat jaga-jaga gitu lah istilahnya ya, buat jaga-jaga. Kalau yang tadinya masyarakat itu cenderung lebih mudah belanja, masyarakat atas menengah atas ya. Ini sekarang lebih ngerem gitu ya. Dan dampak dari ngerem itu jadi ekonominya lebih lambat. Ya, ekonominya lebih lambat di minimal di Januari ya lebih lambat. Februari kita bakalan ketolong dengan ini nih, ada event-event besar nih kayak tahun baru Imlek gitu ya. Untuk porsi-porsi tertentu, untuk demografi atau daerah tertentu itu
ada peningkatan dalam pembelanjaan atau pengeluaran. Terus nanti masuk Ramadan itu klasik ya, kalau udah masuk Ramadan itu cenderung orang lebih mudah spending, beli-beli gitu ya, beli kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, terus lebih mudah lagi untuk sedekah, charity gitu ya, program-program yang misalnya saya lihat kayak di OKOC Forever tuh Coach ST itu kan setiap Jumat itu bikin Jumat berkah di depan rumahnya gitu ya, dia bikinin masakannya. Jadi ini buat Bunda Eva juga bisa, jadi bikinin masakannya tetapi dijual masakannya ke orang lain gitu. Mau nggak Jumat berkah Sudah, nih 10.000 per porsi, sudah, nanti sudah. siapapun yang datang gitu ya boleh ambil makanannya gratis ya, jadi mungkin porsinya lebih sederhana. Kalau tadi kan 20.000 gitu ya, porsinya lebih diperkecil sedikit, terus lauknya di mungkin 1 atau 2 gitu. Sudah. Jadi itu bisa menjadi suatu alasan gitu ya orang untuk berderma ya, jadi itu disebar-sebarin aja. Saya tahu ada teman saya yang juga beberapa bulan terakhir fokus gitu untuk Jumat berkah aja. Jadi dia jual paket Jumat berkah. Bukan berarti dianya yang memberi, enggak. Dia menjual khusus ya, tapi Ya, melalui dermawan-dermawan gitu ya. Itu menjadi sesuatu hal yang, nah itu sudah, saya untuk sudah itu melayani pesanan Jumat berkah itu sudah. Satu sudah paket ya. ada yang 7.000, ada yang 10.000 itu sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, nanti di mendekati di Sya'ban Ramadan itu bisa diperluas menjadi bukan Jumat berkah tetapi iftar bareng gitu ya. Iftar berkah misalnya. Iftar berkah itu apa? Buka puasa berkah. Ya, jadi terus nanti kalau mau, kalau ada orangnya sahur berkah gitu. Karena kan Lebaran, Prof. itu Lebaran. 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 Lelang buka puasa Ramadan. Ah, itu orang-orang berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba karena ya ganjarannya kan luar biasa gitu, berlipat-lipat kalau lagi bulan Ramadan, apalagi ngasih makan orang. Nah, jadi di April, Mei, Maret sampai April itu lebih cepat perputaran ininya. Nah, nanti dia jeda sebentar, udah itu terus mulai masuk anak sekolah gitu ya. Nah, masuk anak sekolah itu pengeluarannya lebih besar lagi gitu ya, lebih dari sebelumnya gitu. Terus berbarengan dengan ini juga, dengan Hari Raya Idul Adha. Ya, jadi nanti masuk tahun baru sekolah gitu ya. Itu semester 1 itu mulai keluar lagi banyak. Nah, nanti yang menjadi kekhawatiran itu setelah semester pertama masuk semester 2 itu nggak ada alasan gitu orang untuk ngeluarin lebih banyak lagi, dan dengan kesamaran dari pemerintahan baru ini orang lebih cenderung untuk nahan sih, untuk istilahnya nabung gitu lah ya. Nah, dampaknya apa ke UMKM gitu? UMKM-nya juga jadi lebih sedikit, pembelinya tuh lebih sedikit. Nah, jadi karena ekonominya bolanya bergulirnya tuh lebih pelan gitu ya. Tapi Indonesia itu akan melihat pertumbuhan ekonomi yang mirip-mirip lah ya dengan tahun lalu. Tahun lalu tuh ya mendekati 5% atau 5% lebih dikit gitu. Dan tapi ini udah bertahun-tahun ya begitu. Jadi pertumbuhan kita ya segitu-segitu aja. Tapi kalau untuk UMKM ya, saya sih nggak pernah khawatir soal UMKM. Karena apa? UMKM itu walaupun sering kita dengar istilah tulang punggung
ekonomi Indonesia. Tapi kalau dihitung-hitung itu sekitar 60-an%. Kalau 60% ekonomi Indonesia itu sekitar tunggu, saya lupa angkanya, tapi sekitar 15.000 triliun lah. 15.000 triliun itu dihasilkan dari produktivitas UMKM. Nah, itu bukan jumlah yang sedikit, dan itu dari tahun ke tahun ya segitu-segitu aja gitu ya. Maksudnya naik ya 5%, naik 5%. Nggak ada sesuatu kenaikan yang spektakuler atau fantastis gitu, tetapi dia tetap, satu, orang perlu makan, ya nggak bisa di stop kan, berarti kuliner itu akan ya dia beli di pasar atau dia beli jadi. Nah, dan anak-anak generasi Z sekarang itu lebih senang yang lebih praktis kan, dia nggak kepengen masak. Mereka beli jadi aja. Jadi yang perlu kita lihat itu adalah selera dari pelanggan. Dan pelanggan ini di 2025 harusnya ada perbedaan sedikit ya. Makin lama generasi Z itu lebih menjadi pelanggan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun tahun sebelumnya masih dominan generasi milenial. Nah, itu mereka punya karakter yang sedikit berbeda, punya selera yang sedikit berbeda, punya misalnya contoh, generasi Z itu kalau mau beli barang itu atau beli sesuatu, itu dia akan melakukan research melalui internet tentunya ya, yang lebih lama, lebih panjang, sehingga mereka bukan membeli secara impulsif. Impulsif itu apa? Sadek, saknyet gitu. Mereka nggak tiba-tiba pengen beli gitu, nggak. Mereka udah research dulu, udah itu terus mereka perhatikan mana yang cocok. Makanan juga begitu, buat mereka mana yang sehat, terus baru mereka beli. Dan sekalinya mereka beli, mereka juga daya belinya lebih kecil dari generasi milenial ya. Jadi generasi Z ini, karena apa? Karena ekonomi generasi Z ini lebih muda gitu ya dari generasi milenial, dan mereka belum mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Jadi singkatnya menjawab pertanyaan Bang Lukman, bahwa betul ada perlambatan di ekonomi karena lebih nggak jelas gitu ya, lebih nggak jelas. Nanti begitu peraturan atau ini supir-supir baru ini, saya sebutnya supir-supir baru ini, menteri-menteri baru, terus presiden baru, itu supir-supir baru ini mulai lebih kelihatan kebijakannya, arahnya kemana. Orang middle class yang ke atas, middle up itu lebih mudah untuk melakukan spending, sehingga akan berdampak kepada UMKM-nya ya. Jadi UMKM-nya bisa tumbuh lebih lega lagi. Itu kira-kira Bang, mudah-mudahan membantu. Ya Prof, karena memang itu terasa banget, walaupun kita disuruh inovasi, kreativitas, cuman kita lagi pikirin juga tuh kayak pakai selis, pakai apa, cuman kami masih menunggu dulu, jangan sampai investasi beli sepeda listrik atau jadi surma gerobakan atau apa itu, karena takutnya tergeser segmennya tadi Prof, karena kan harganya juga berbeda. Kalau yang jadi kami lihat, wah ini pangsa pasarnya kayaknya kami pengen masuk tuh kayak yang di selis, cuman kami masih berpikir ulang karena takutnya segmentednya bergeser. Ya, kalau yang seperti itu kayaknya harus piloting dulu, Bang. Iya. Jadi uji coba dalam skala kecil, udah itu terus cari mitra, kalau bisa sebanyak mungkin mengerjakannya bersama-sama dengan mitra yang satu tujuan, supaya apa? Supaya bisa dibagi resikonya kepada mitra-mitra kita. Jadi itu kan metode jualan. Bisa jadi bisa jadi di 2025 ini mereka menginginkan sesuatu yang
saya sebutnya ini buat Bunda Eva juga. Jadi ada 4 hal yang orang itu menentukan dia beli atau enggak. Ada 4 hal. Satu huruf Q. Q itu dari singkatan dari kualitas, ya, kualitas barang atau pelayanan kita. Udah itu terus huruf C. Huruf C itu cost atau dari harga. Ya, kalau dari produsen itu dari biayanya, tapi mereka juga lihat dari harga. Jadi kualitas dan harga. Nah, yang ketiga itu namanya D. D itu delivery. Delivery itu adalah kecepatan kita dalam memberikan pelayanan atau memberikan produk. Yaitu D, itu pengaruh. Misalnya ada makanan restoran enak nih, tapi aduh nunggunya 30 menit gitu untuk makanan gitu misalnya contoh ya. Itu menjadi pertimbangan pelanggan juga. Nah, yang terakhir adalah huruf S. S itu singkatan dari service atau pelayanan kita. Misalnya ada 2 toko, tapi satu toko melayaninya dengan senyuman gitu ya, dengan sesuatu bukan candaan, tapi lebih komunikasinya lebih lancar. Itu buat generasi Z itu pengaruh banget ya. Jadi kalau tadi dirangkum lagi ada 4, ada quality, Q, ada C, cost, ya, ada price gitu ya, ada harganya, terus ada delivery, kecepatannya, speednya, sama S itu adalah pelayanan. Pelayanan misalnya gini, anak-anak sekarang itu sebelum beli dia mau nge-DM dulu atau WhatsApp dulu, tanya. Kalau kita nggak sabar-sabar amat dalam menjawabnya, udah langsung itu dicoret aja sama mereka pergi ke tempat yang lain. Ya, jadi entah itu bahasanya atau entah itu intonasinya atau dianggap kurang melayani atau servisnya itu kurang, itu sama mereka udah dicoret aja udah. Kalau kecuali dia barang satu-satunya ya. Nah, jadi QCDS ya, QCDS ini adalah 4 hal yang mempengaruhi mereka beli atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya tadi selis gitu ya. Selis ini masuk di dalam 4 ini enggak gitu. Ya, sepeda listrik masuk dalam 4 ini enggak. Gerobak masuk dalam 4 ini enggak. Mungkin masuk dalam pelayanan. Mereka bisa beli lebih mudah gitu ya, atau bisa lebih dekat. Tetapi cost-nya naik enggak? Kalau cost-nya naik berarti kan harganya naik. Nah, itu menjadi suatu bukan daya tarik, malah sesuatu yang membuat mereka jadi menjauh. Ya, jadi dari 4 ini QCDS ini bisa diotak-atik gitu ya, bisa diotak-atik apakah mereka bisa beli. Tentunya satu lagi adalah ini, segala sesuatu komunitas yang berasosiasi dengan komunitas generasi Z itu lebih senang merasa mereka dilibatkan di dalam usaha tersebut atau pengambilan keputusan di usaha tersebut. Terus seberapa concern pelaku usaha ini terhadap komunitas yang dilayaninya dan seterusnya. Jadi mereka lebih emosional itu pendekatannya ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan membantu. Ya. Siap, Prof. Oh, sangat membantu, Prof. Insightful. Insightful. Ngomong-ngomong ini udah sejam lebih nih, teman-teman udah mulai ngantuk. Jadi kita tutup aja. Tapi sebelum kita tutup, saya minta dari Bang Lukman sama Bunda Eva untuk kasih pesan-pesan ke teman-teman, di-share pesan-pesannya, tips-tipsnya atau kata-kata penutupnya. Silakan, Bang Lukman. Oke, Prof izin sharing kata-katanya delivering happiness khairunas min afal linnas. Jadi mari kita berbagi kebahagiaan bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga, mitra kita, dan tentunya juga bisa buat bermanfaat dengan membuka lapangan pekerjaan. Jadi delivering happiness, motonya delivering happiness. Keren. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat yang lain. Dan memberikan kebahagiaan orang lain. Siap. Masya Allah. Ya. Terima kasih, Bang Lukman. Silakan Bunda Eva. Oke.
Saya yakin di dunia ini tidak ada orang yang baik-baik saja. Semuanya sedang berjuang untuk menghadapi ujiannya masing-masing. Yang penting kita jalani, kita nikmati, kita syukuri. Dan satu hal lagi, bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu aja. Wah, keren Bunda Eva. Itu postingannya Bang Sandi yang baru-baru aja itu dibilang proses tidak akan mengkhianati hasil. Dia suka dengan kata-kata itu. Jadi sama dengan Bunda Eva. Terima kasih banyak waktunya, silaturahminya. Semoga kita satu waktu bisa jangan lupa silaturahmi. kalau ke Banyuwangi mampir ke sini. Siap. Monggo. Siap. Kalau ke Jakarta cobain ke rumah Bu. Prof nanti saya kirim. Siap. Oke. Terima kasih. Iya, matur suwun. Thank you Bang Lukman. Siap. Semoga manfaat dan berkah. Amin ya rabbal Amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol seru. Ya, malam-malam agak telat dan agak kepanjangan dengan Bunda Eva dan Bang Lukman. Ini juga ada di sini Maapoy. Thank you Maapoy. Terus ada Arifin. Oh, sukses. Thank you. Mbak Lia Pekalongan. Thank you. Navara Tirta. Sip. Ada siapa lagi ini? Vika, thank you. Aisyah HRMS. Oke. Dan Winnie Restu. Thank you. Sampai jumpa di episode 459 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.